Bayangkan sebuah momen yang tidak bisa dihindari oleh siapapun. Saat napas terakhir meninggalkan tubuh. Dunia menjadi sunyi. Tubuh menjadi diam. Orang-orang di sekitar berkata, "Dia sudah tiada." Namun ada sebuah pertanyaan yang telah menghantui para filsuf, ilmuwan, dan pencari kebenaran selama ribuan tahun. Apakah kita benar-benar hilang atau hanya berubah bentuk? Fisika modern menyimpan sebuah prinsip yang sangat menarik, sebuah hukum yang tampak sederhana, namun mengguncang cara kita memandang kematian. Hukum itu mengatakan, energi tidak pernah musnah, ia hanya berubah bentuk. Jika tubuh manusia adalah sistem energi, jika pikiran kita adalah aktivitas listrik dan gelombang, jika setiap atom dalam tubuh kita berasal dari bintang yang telah mati miliaran tahun lalu, maka sebuah pertanyaan yang lebih dalam muncul. Apa sebenarnya yang terjadi ketika kita mati? Apakah kematian benar-benar akhir? Ataukah ia hanyalah sebuah transisi, perubahan energi dalam skala kosmis yang lebih besar? Menariknya, jauh sebelum fisika kuantum lahir di laboratorium modern, banyak tradisi kuno telah berbicara tentang sesuatu yang serupa. Mereka mengatakan bahwa kehidupan bukanlah garis lurus yang berakhir pada kegelapan, tetapi sebuah perjalanan energi yang terus bergerak melalui dimensi yang berbeda. Sebagian pengetahuan ini disimpan dalam simbol, sebagian lainnya tersembunyi dalam bahasa metafora spiritual, dan sebagian besar terlupakan oleh peradaban modern yang terlalu fokus pada dunia yang terlihat. Namun hari ini, sains mulai mengejar bayangan kebijaksanaan kuno itu. Dalam video ini, kita akan menjelajahi sebuah gagasan yang sangat menantang cara kita memandang kehidupan dan kematian. Kita akan membahas bagaimana fisika kuantum memandang energi dan keberadaan. Mengapa hukum alam menunjukkan bahwa tidak ada sesuatu yang benar-benar hilang dari alam semesta? Apa yang sebenarnya terjadi pada energi tubuh dan kesadaran ketika seseorang meninggal? Dan yang paling penting, bagaimana pemahaman ini dapat mengubah cara kita menjalani hidup? Karena jika kematian bukanlah kehancuran, maka mungkin selama ini kita salah memahami arti dari hidup itu sendiri. Dan pertanyaan sebenarnya bukanlah apakah kita akan mati, tetapi menjadi apa kita setelahnya. Sebelum kita melangkah lebih jauh, ada satu hal menarik yang ingin saya ketahui dari kalian yang sedang menonton. Tuliskan di kolom komentar, kalian menonton video ini dari kota mana? Saya selalu penasaran bagaimana sebuah ide bisa menembus jarak, melintasi pulau, negara, bahkan benua, dan sampai ke layar kalian. Mungkin video ini sedang diputar di sebuah kamar kecil di Jakarta, di ruang tamu yang tenang di Kuala Lumpur, atau mungkin di malam sunyi di kota yang jauh dari sini. Tulis di komentar, saya menonton dari... Siapa tahu, dari percakapan kecil itu, kita menyadari bahwa pencalian tentang kehidupan dan kematian adalah sesuatu yang universal, sesuatu yang selalu dipertanyakan manusia dimanapun mereka berada. Karena jauh sebelum laboratorium fisika kuantum berdiri, sebelum teleskop raksasa menatap langit, manusia sudah menatap bintang dan bertanya, apa yang terjadi setelah kita mati? Pertanyaan ini tidak hanya muncul dalam satu budaya. Ia muncul di hampir setiap peradaban besar dalam sejarah manusia. Di Mesir kuno, para pendeta berbicara tentang perjalanan jiwa melalui dimensi setelah kematian. Mereka membangun piramida bukan sekadar makam, tetapi sebagai gerbang simbolis menuju dunia lain. Di Yunani kuno, para filsuf seperti Plato menulis tentang jiwa yang tidak hancur bersama tubuh. Menurutnya, tubuh hanyalah wadah sementara,
sebuah kendaraan bagi sesuatu yang lebih halus dan lebih abadi. Sementara itu di timur, teks-teks spiritual kuno berbicara tentang kesadaran sebagai bagian dari realitas kosmik yang lebih besar, bahwa manusia bukan sekadar tubuh biologis, tetapi bagian dari jaringan energi alam semesta. Menariknya, gagasan-gagasan kuno ini memiliki gema yang aneh dalam fisika modern. Pada awal abad ke-20, seorang ilmuwan bernama Albert Einstein mengguncang dunia dengan sebuah persamaan sederhana. E sama dengan mc². Persamaan ini menyatakan bahwa massa dan energi sebenarnya adalah dua bentuk dari hal yang sama. Artinya, apa yang kita sebut sebagai materi, tulang, darah, sel tubuh kita, sebenarnya hanyalah energi yang dipadatkan. Tubuh kita bukanlah benda yang benar-benar solid seperti yang terlihat. Ia adalah tarian partikel dan energi yang terus bergerak. Dan di tingkat yang lebih dalam lagi, fisika kuantum menunjukkan bahwa partikel-partikel dasar alam semesta tidak selalu berperilaku seperti benda, tetapi seperti gelombang kemungkinan. Sebuah atom bisa berada di dua tempat sekaligus. Partikel dapat saling mempengaruhi meskipun terpisah jarak sangat jauh. Fenomena ini dikenal sebagai quantum entanglement, sebuah misteri yang bahkan membuat Einstein sendiri menyebutnya aksi menyeramkan dari kejauhan. Jadi ketika kita kembali ke pertanyaan awal tentang kematian, sebuah perspektif baru mulai muncul. Jika tubuh hanyalah bentuk energi, dan energi tidak pernah musnah menurut hukum alam, maka kematian mungkin bukanlah penghancuran, melainkan transformasi. Namun disinilah misterinya semakin dalam. Karena meskipun sains bisa menjelaskan bagaimana energi berpindah, berubah, dan menyebar, pertanyaan yang lebih besar masih menggantung di udara. Apa yang terjadi pada kesadaran? Apakah ia hanya aktivitas listrik di otak yang padam saat tubuh berhenti? Ataukah kesadaran adalah sesuatu yang jauh lebih fundamental, sesuatu yang mungkin tidak sepenuhnya terikat pada tubuh fisik? Untuk memahami kemungkinan ini, kita harus menyelam lebih dalam lagi, ke dunia yang jauh lebih aneh daripada yang pernah dibayangkan manusia. Dunia yang disebut para ilmuwan sebagai realitas kuantum. Sekarang, sebelum kita masuk lebih dalam, ada satu hal yang saya ingin kalian lakukan. Tarik nafas perlahan, biarkan pikiran sedikit tenang, tidak perlu terburu-buru memahami semuanya sekaligus. Biarkan kata-kata ini mengalir seperti cerita yang perlahan membuka lapisan demi lapisan rahasia alam semesta. Karena konsep yang akan kita bahas mungkin terdengar sederhana, tetapi implikasinya bisa mengubah cara kita melihat kehidupan. Jadi, duduklah dengan nyaman, biarkan rasa penasaran tetap hidup, dan dengarkan baik-baik. Segala sesuatu yang kita lihat di sekitar kita, tubuh kita, udara yang kita hirup, tanah yang kita pijak, semuanya tersusun dari atom. Atom-atom ini bukanlah benda padat seperti yang dulu dibayangkan manusia. Di dalamnya terdapat ruang kosong yang sangat luas, dengan partikel-partikel kecil yang bergerak dalam tarian energi yang hampir mustahil dibayangkan. Elektron berputar, gelombang energi bergetar, partikel muncul, lalu menghilang. Fisika modern menyebut dunia ini sebagai dunia kuantum. Di dunia inilah kita menemukan sesuatu yang luar biasa. Materi sebenarnya hanyalah energi yang bergetar pada frekuensi tertentu. Dan hukum paling mendasar dari alam semesta menyatakan sesuatu yang sangat penting. Energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Ia hanya berubah bentuk. Hukum ini dikenal sebagai Law of Conservation of Energy. Air bisa berubah menjadi uap, kayu bisa berubah menjadi api dan panas. Bintang bisa runtuh dan berubah menjadi debu kosmik, tetapi energinya tidak pernah benar-benar hilang. Sekarang, mari kita lihat tubuh manusia melalui lensa ini. Tubuh kita terdiri dari sekitar 37 triliun sel. Setiap sel adalah sistem listrik mikro yang menghasilkan arus energi kecil. Otak kita sendiri menghasilkan gelombang listrik yang terus berdenyut setiap detik. Ketika seseorang hidup,
Tubuhnya adalah orkestra energi yang kompleks. Jantung berdetak seperti drum kosmik. Neuron menembakkan sinyal seperti kilatan petir kecil. Molekul-molekul bergerak dalam koreografi biologis yang luar biasa presisinya. Namun ketika kematian datang, sistem ini berhenti bekerja. Jantung berhenti berdetak, aktivitas listrik otak memudar, sel-sel mulai terurai. Bagi mata manusia, inilah akhir dari kehidupan. Namun bagi fisika, ceritanya belum selesai. Energi yang sebelumnya mengalir dalam tubuh tidak menghilang begitu saja. Ia hanya berubah bentuk. Panas tubuh dilepaskan ke lingkungan. Atom-atom kembali ke tanah, udara, dan mikroorganisme. Molekul-molekul yang dulu menjadi bagian dari kita akan menjadi bagian dari kehidupan lain. Dengan kata lain, alam semesta mendaur ulang keberadaan kita. Atom karbon dalam tubuhmu mungkin suatu hari akan menjadi bagian dari pohon. Atom oksigen yang kau hirup hari ini mungkin pernah berada di paru-paru manusia ribuan tahun lalu. Dan yang lebih menakjubkan lagi, setiap atom dalam tubuh kita dulunya lahir dari ledakan bintang raksasa miliaran tahun lalu. Fenomena ini dikenal sebagai nukleosintesis bintang, proses kosmis yang menciptakan unsur-unsur kehidupan di jantung bintang yang mati. Ilmuwan seperti Carl Sagan pernah mengatakan sesuatu yang sangat puitis. Kita terbuat dari materi bintang. Artinya, tubuh kita sebenarnya adalah debu bintang yang sedang hidup sementara. Dan ketika kehidupan berakhir, debu itu tidak hilang. Ia kembali ke tarian kosmis yang sama yang telah berlangsung sejak awal alam semesta. Namun di titik ini muncul sebuah misteri yang jauh lebih besar. Jika tubuh hanyalah kumpulan energi yang berubah bentuk, lalu bagaimana dengan kesadaran kita? Apakah pikiran, ingatan, dan pengalaman hidup kita hanya hasil dari reaksi kimia di otak? Ataukah kesadaran adalah sesuatu yang lebih fundamental, sesuatu yang mungkin tidak sepenuhnya terikat pada tubuh fisik? Beberapa ilmuwan mulai memikirkan kemungkinan yang sangat radikal, bahwa kesadaran mungkin bukan sekadar produk otak, melainkan bagian dari struktur dasar alam semesta itu sendiri. Jika itu benar, maka kematian mungkin bukanlah akhir dari kesadaran, melainkan hanya perubahan cara kesadaran berinteraksi dengan realitas. Dan disinilah fisika kuantum mulai membuka pintu menuju misteri yang jauh lebih dalam. Sebuah misteri yang membuat sebagian ilmuwan percaya bahwa alam semesta mungkin jauh lebih sadar daripada yang pernah kita bayangkan. Sekarang kita sampai pada bagian yang mungkin paling misterius dari semuanya. Tubuh manusia memang bisa dijelaskan oleh biologi dan fisika. Kita tahu bagaimana sel bekerja, bagaimana otak mengirim sinyal listrik, dan bagaimana energi berpindah dalam sistem tubuh. Tetapi ada satu hal yang sampai hari ini masih menjadi teka-teki besar bagi sains: kesadaran. Bagaimana mungkin sekumpulan sel dan listrik di otak bisa menghasilkan sesuatu yang begitu kompleks? Pikiran, perasaan, kenangan, harapan, bahkan kesadaran bahwa kita sedang hidup. Inilah yang sering disebut oleh para ilmuwan sebagai the hard problem of consciousness. Beberapa ilmuwan percaya bahwa kesadaran hanyalah produk sampingan dari aktivitas otak. Ketika otak berhenti bekerja, kesadaran pun berhenti. Namun, tidak semua ilmuwan sepakat. Beberapa teori modern mencoba melihat kesadaran dari sudut pandang yang jauh lebih dalam, bahkan sampai ke level kuantum. Salah satu gagasan menarik datang dari seorang fisikawan terkenal, Roger Penrose, bersama seorang ahli anestesi bernama Stuart Hameroff. Mereka mengusulkan sebuah teori yang dikenal sebagai OR atau Orchestrated Objective Reduction. Teori ini menyatakan bahwa kesadaran mungkin berasal dari proses kuantum yang sangat halus di dalam struktur kecil sel otak yang disebut mikrotubulus. Jika teori ini benar, maka kesadaran tidak hanya bekerja pada level biologi biasa, tetapi juga pada level kuantum. Dan dunia kuantum memiliki sifat yang sangat aneh. Partikel bisa berada di banyak kemungkinan sekaligus.
realitas tampaknya dipengaruhi oleh pengamatan, dan informasi kuantum bisa tetap terhubung bahkan ketika terpisah jauh. Inilah sebabnya beberapa ilmuwan mulai mempertimbangkan sebuah kemungkinan yang sangat berani, bahwa ketika tubuh mati, informasi kuantum yang membentuk kesadaran kita mungkin tidak langsung musnah. Sebaliknya, ia bisa menyebar kembali ke struktur fundamental alam semesta. Dengan kata lain, kesadaran mungkin bukan sesuatu yang diciptakan oleh otak, tetapi sesuatu yang disalurkan melalui otak. Seperti radio yang menerima siaran dari gelombang tak terlihat. Ketika radio rusak, siaran tidak berhenti ada. Radio hanya tidak lagi mampu menangkapnya. Namun tentu saja ini masih merupakan wilayah spekulasi ilmiah. Banyak ilmuwan masih memperdebatkannya. Tetapi yang menarik adalah ini. Semakin dalam kita mempelajari alam semesta, semakin kita menyadari bahwa realitas jauh lebih misterius daripada yang pernah kita bayangkan. Dan mungkin kematian bukanlah garis akhir yang tajam seperti yang sering kita bayangkan, melainkan sebuah gerbang perubahan dalam siklus energi dan informasi kosmik. Sekarang saya ingin mendengar pendapat kalian. Menurut kalian, apakah kesadaran benar-benar berhenti ketika tubuh mati? Atau mungkin ada sesuatu dari diri kita yang tetap berlanjut dalam bentuk yang belum sepenuhnya kita pahami? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Saya sangat tertarik membaca perspektif kalian, karena seringkali diskusi dari berbagai sudut pandang justru membuka cara berpikir yang baru. Siapa tahu, di antara komentar-komentar itu, muncul ide yang membuat kita semua melihat kehidupan dari sudut yang berbeda. Karena pada akhirnya, pencarian ini bukan hanya milik para ilmuwan di laboratorium. Ini adalah pencarian setiap manusia yang pernah bertanya tentang makna hidup dan apa yang menunggu setelahnya. Dan untuk memahami makna dari semua ini, kita perlu membawa pengetahuan ini kembali ke sesuatu yang sangat dekat dengan kita, cara kita menjalani hidup setiap hari. Karena jika energi tidak pernah benar-benar hilang, dan jika keberadaan kita adalah bagian dari jaringan kosmik yang jauh lebih besar, maka cara kita hidup hari ini mungkin memiliki makna yang jauh lebih dalam daripada yang kita sadari. Sekarang kita sampai pada bagian yang paling penting. Bukan sekedar teori, bukan sekedar filosofi, tetapi apa arti semua ini bagi hidup kita sekarang? Jika benar bahwa tubuh kita hanyalah bentuk energi, jika benar bahwa energi tidak pernah benar-benar musnah, maka kematian bukan lagi sesuatu yang harus dipandang hanya dengan ketakutan. Sebaliknya, ia bisa dilihat sebagai bagian dari siklus besar kehidupan. Dan pemahaman ini perlahan-lahan bisa mengubah cara kita menjalani hidup. Coba perhatikan sesuatu. Sebagian besar ketakutan manusia, ketakutan akan gagal, kehilangan, atau bahkan kematian, sering muncul karena kita merasa segalanya akan benar-benar berakhir. Seolah-olah keberadaan kita akan lenyap tanpa jejak. Namun, ketika kita mulai memahami bahwa alam semesta bekerja melalui transformasi energi, perspektif kita mulai berubah. Kita mulai melihat hidup bukan sebagai perlombaan yang harus dimenangkan, tetapi sebagai perjalanan kesadaran yang sedang berlangsung. Dan di titik ini, banyak orang merasakan sesuatu yang sangat menarik, sebuah rasa ketenangan yang dalam. Karena jika keberadaan kita adalah bagian dari jaringan energi kosmik, maka setiap tindakan, setiap pikiran, setiap niat yang kita tanamkan sebenarnya adalah energi yang terus bergerak ke dunia. Energi kebaikan tidak pernah benar-benar hilang. Energi niat yang tulus tidak pernah benar-benar sia-sia. Semua itu menjadi bagian dari pola besar kehidupan. Mungkin inilah sebabnya banyak tradisi kebijaksanaan kuno selalu menekankan satu hal sederhana: hidup dengan kesadaran. Sadar terhadap pikiran kita, sadar terhadap tindakan kita, sadar terhadap dampak yang kita berikan kepada orang lain. Karena setiap hal kecil yang kita lakukan sebenarnya meninggalkan jejak energi di dunia ini. Sekarang, bayangkan jika pemahaman ini benar-benar meresap dalam cara kita hidup. Bayangkan jika setiap pagi kita bangun dengan kesadaran bahwa hidup ini bukan kebetulan yang kosong, tetapi sebuah kesempatan langka untuk mengalami keberadaan. Tiba-tiba, banyak hal yang dulu terasa menakutkan mulai kehilangan kekuatannya.
kita tidak lagi terlalu terikat pada hal-hal yang sementara. Kita tidak lagi terlalu takut pada perubahan. Dan perlahan, kita mulai menjalani hidup dengan cara yang lebih tenang, lebih sadar, dan lebih bermakna. Banyak orang yang mempelajari konsep ini sering mengatakan sesuatu yang menarik. Mereka merasa seolah-olah menemukan potongan jawaban yang selama ini mereka cari. Bukan karena semua misteri kehidupan telah terpecahkan, tetapi karena mereka mulai melihat hidup dari sudut pandang yang lebih luas. Sudut pandang yang membuat mereka menyadari bahwa hidup bukan sekedar tentang bertahan hidup, tetapi tentang memahami keberadaan kita di alam semesta. Dan mungkin, tanpa kita sadari, inilah solusi yang selama ini banyak orang cari. Bukan solusi yang menghapus semua pertanyaan, tetapi solusi yang memberi kita ketenangan untuk hidup dengan penuh kesadaran. Karena ketika kita berhenti melihat kematian sebagai akhir mutlak, kita mulai melihat kehidupan sebagai hadiah yang jauh lebih berharga. Dan mungkin, justru kesadaran inilah yang membuat hidup terasa lebih bermakna daripada sebelumnya. Pada akhirnya, kita kembali pada pertanyaan yang telah menghantui manusia sejak awal peradaban. Apa yang sebenarnya terjadi ketika kita mati? Sains mungkin belum memiliki semua jawabannya. Bahkan hingga hari ini, para ilmuwan masih memperdebatkan misteri kesadaran dan realitas itu sendiri. Namun ada satu hal yang semakin jelas ketika kita melihat alam semesta melalui lensa fisika modern. Tidak ada sesuatu yang benar-benar hilang. Energi tidak musnah, materi tidak lenyap. Semua hanya berubah bentuk, berpindah, dan menjadi bagian dari siklus kosmik yang jauh lebih besar. Tubuh kita yang sekarang terasa begitu nyata, suatu hari akan kembali menjadi bagian dari alam semesta. Atom-atom yang membentuk kita akan kembali ke tanah, udara, dan kehidupan lain, seperti gelombang yang kembali ke lautan. Namun di balik semua itu, masih ada satu misteri yang tetap terbuka: kesadaran. Apakah kesadaran hanya percikan listrik yang padam ketika otak berhenti, ataukah ia adalah sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang mungkin terhubung dengan struktur paling fundamental dari realitas? Sains belum memiliki jawaban final, tetapi setiap penemuan baru tentang alam semesta justru membawa kita pada kesadaran yang sama, bahwa realitas jauh lebih misterius, lebih luas, dan lebih menakjubkan daripada yang pernah kita bayangkan. Dan mungkin disinilah pelajaran terbesarnya. Jika kehidupan hanyalah sebuah momen singkat dalam tarian energi kosmik, maka setiap detik yang kita jalani sebenarnya adalah sesuatu yang sangat berharga. Setiap tawa, setiap kebaikan kecil, setiap pengalaman yang kita rasakan, semua itu adalah bagian dari perjalanan kesadaran yang unik yang hanya bisa dialami sekali dalam bentuk yang kita miliki sekarang. Jadi mungkin pertanyaan yang paling penting bukan lagi apa yang terjadi setelah kita mati, tetapi bagaimana kita memilih untuk hidup sebelum saat itu tiba. Sekarang saya ingin mendengar dari kalian. Menurut kalian, apakah kematian benar-benar akhir atau hanya sebuah transformasi dalam perjalanan energi dan kesadaran? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Dan jika video ini membuat kalian melihat kehidupan dari sudut pandang yang berbeda, jangan lupa untuk membagikannya kepada seseorang yang juga suka memikirkan misteri besar alam semesta. Karena terkadang satu ide kecil saja sudah cukup untuk mengubah cara kita memandang seluruh kehidupan.